Bagi saya ASN adalah sebuah pengabdian ya. Terutama bagi saya seorang dosen ya, cara mengabdinya dengan tridharma ya. Hal yang paling menarik dari pelatihan dasar adalah aktualisasi diri ya, di mana kita ditantang untuk bisa menyelesaikan sebuah problem atau isu. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu dasar bagi saya untuk mengemban tugas menjadi seorang aparatur sipil negara. Salah satu hal yang paling menarik dari pelatihan dasar adalah aktualisasi diri ya, di mana kita ditantang untuk bisa menyelesaikan sebuah problem atau isu secara inovatif. Ya, isu itu tergantung dari di mana kita berada. Karena saya berasal dari program studi bimbingan konseling ya, jadi saya mengangkat tentang rendahnya kompetensi konseling, terutama mahasiswa yang mau lulus. Jadi calon lulusan itu kompetensi konselingnya rendah ya. Hal itu menjadi hal yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena yang pertama, prodi kita prodi bimbingan konseling, tapi lulusannya nggak bisa konseling. Itu seperti Anda sekolah masak, tapi ketika Anda lulus, masakan Anda nggak enak. Kebetulan mentor saya adalah Wakil Rektor 2 ya. Jadi beliau adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Perencanaan, Dr. Daud Nawir. Luar biasa ya, beliau tidak hanya menjadi mentor tapi juga bisa menjadi rekan diskusi. Jadi selama saya mentoring dengan beliau, banyak sekali ide-ide dan masukan-masukan yang diberikan untuk kegiatan saya. Kegiatanmu lumayan banyak ya? Kebetulan dia juga salah satu role model ya, yang bisa menjadi pemicu penyemangat kami ya. Kenapa beliau saya jadikan role model? Karena secara usia beliau masih muda ya, mungkin tidak jauh dengan saya ya, tapi dengan usianya yang masih muda itu dia sudah menjadi wakil rektor. Mungkin di perguruan tinggi Indonesia nggak banyak orang yang bisa seperti itu ya. Itu salah satu alasannya. Untuk coaching saya lakukan secara virtual ya. Kebetulan coach saya berasal dari Lembaga Administrasi Negara. Beliau seorang widya iswara, namanya Pak Abdirrahman, beliau asli Samarinda. Dan selama coaching ini semuanya dilakukan secara virtual ya. Meskipun begitu, beliau tetap memberikan arahan, tetap memberikan masukan, saran terhadap kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Buat panduan terutama cyber. Jadi nanti kita bedakan ini cyber, ini yang konvensional. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat panduan praktikum konseling. Karena menurut saya ini satu hal yang fundamental, yang sangat penting ya. Karena selama ini kita memiliki panduan praktikum konseling yang sudah lama mungkin, yang sesuai yang perlu diperbaiki, dan saya menjadi volunteer ya, perintis untuk membuat panduan praktikum itu. Jadi saya menggabungkan ada 4 pendekatan konseling ya, ada psikoanalisis, behavioristik, kemudian humanistik dan postmodern. Kita gabungkan menjadi satu buku panduan. Makanya saya menamanya paket ya. Karena ada beberapa panduan jadi satu nih, paket panduan praktikum konseling. Hasil dari kegiatan itu kemudian saya lakukan pendidikan ya, pengajaran kepada mahasiswa melalui sebuah webinar. Dan webinar itu menjadi kegiatan kedua saya. Namanya webinar cyber counseling. Cyber counseling ini termasuk satu hal yang baru ya, satu hal yang baru yang belum
banyak diketahui orang. Hanya saja terkait dengan pandemi ini yang mengharuskan kita tidak boleh banyak bertemu dengan orang lain, cyber counseling ini menjadi primadona, banyak dicari orang. Maka dari itu saya membuat ide untuk membuat webinar cyber counseling. Persiapan webinar ini saya mulai dengan membuat sebuah poster. Nah, saya sebar melalui Instagram dan WhatsApp. Dan responnya banyak gitu. Bahkan ada guru yang ingin ikut ke dalam webinar itu. Nah, mungkin lain kali ya, karena ini khusus untuk mahasiswa. Jarak yang berjauhan dan menggunakan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Membuat webinar ini live di YouTube. Jadi peserta yang tidak bisa ikut dalam webinar bisa menontonnya di YouTube. Nah, ini menjadi salah satu menjadi pengabdian bagi saya kepada masyarakat ya, selain mahasiswa tentunya ya. Karena saya rasa banyak juga yang ingin ikut, akan tapi dibatasi statusnya bukan mahasiswa. Maka dari itu saya live kan di YouTube. Nah, siapa tahu ilmu ini bisa bermanfaat di kemudian hari, karena selama video itu tidak saya hapus, ya akan tetap ada di YouTube dan orang bisa mengakses. Di kegiatan ketiga, saya merencanakan cyber counseling competition. Kegiatan yang ketiga ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang kedua. Apa nih yang mau diceritakan? Jadi gini Bu, pengen sekarang apa? Kuliah atau sekarang? Apakah berpikir seperti itu sudah sesuai dan bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi saat ini? Cyber counseling competition ini sama seperti kegiatan webinar tadi ya, dilakukan secara daring dan live YouTube. Nah, dan asiknya apa? Netizen bisa memberikan komen, bisa memberikan penilaian dengan mereka menonton langsung di YouTube ya. Terbukti dari beberapa komentar-komentar yang ada di YouTube saat live. Jadi banyak rekan-rekan dari peserta itu kemudian berkomentar, memberikan penilaian, dan itu menurut saya sebuah respon yang sangat baik. Untuk kegiatan keempat saya, yaitu kegiatan terakhir, saya membuat sebuah rancangan penelitian tentang kompetensi konseling. Dan kegiatan keempat ini masih ada kaitannya dengan kegiatan yang ketiga tentang cyber counseling competition tadi. Jadi kalau kita menelusur lebih awal mengenai program aktualisasi saya, secara keseluruhan kegiatan aktualisasi saya ini saling berkaitan ya satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pengembangan panduan praktikum konseling. Nah, di dalam panduan praktikum konseling itu ada satu materi tentang cyber counseling. Materi itu saya jadikan materi di dalam webinar saya. Hasil dari webinar cyber counseling itu, mahasiswa saya ajak berkompetisi untuk mempraktikkan cyber counseling. Dan hasil dari penilaian cyber counseling competition itu saya jadikan salah satu bahan dalam studi pendahuluan penelitian saya. Nah, ini semuanya saling berurutan ya. Keempat kegiatan ini sebenarnya adalah wujud dari tridharma saya. Dan pada akhirnya selama 30 hari kegiatan aktualisasi ini, saya telah berhasil mengimplementasikan 4 kegiatan yang di dalamnya terdapat tridharma perguruan tinggi. Nah, hal ini menjadi satu hal yang sangat berkesan di dalam diri saya, dan semoga kegiatan ini bisa menjadi salah satu dasar bagi saya untuk mengemban tugas menjadi seorang aparatur sipil negara.